Drama kasus kematian sang ajudan, Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir J, mulai terungkap. Dalang dari penembakan tak lain merupakan Irjen Verdi Sambo, atasan dari Brigjen Joshua. Saat mendatangi Bareskrim 4 Agustus lalu, Verdi Sambo sempat menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Semua ceritamu bohong, rekayasa dan dusta. Penetapan sang Jenderal Bintang 2 sebagai tersangka ini mengundang perhatian warganet. Bahkan sindiran untuk Sambo dikreasikan dalam bentuk lagu. Terungkap, oh ternyata, oh kamu ketahuan menjadi dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Tidak ketinggalan politisi Fadly Zon turut mengomentari kasus meninggalnya Brigadir Joshua. Fadly menilai kasus Verdi Sambo melebihi drama film India. Menko Polhukam Mahfud MD pun lantas membalas cuitan Fadly dengan menyebut bahwa kasus itu sudah terbongkar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat terus bergulir hingga mencapai 1 bulan. Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Kadif Propam dan juga atasan Brigadir Joshua, Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya. Dalam kasus ini, Polri memastikan 31 polisi terbukti melanggar kode etik terkait ketidakprofesionalan sehingga menghambat proses olah TKP kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Hal itu diketahui setelah pemeriksaan yang dilakukan tim Inspektorat Khusus Polri. Yang sudah dimintain keterangan 56. 31 sudah terbukti melakukan pelanggaran etik karena ketidakprofesionalannya di dalam olah TKP, kemudian ada dugaan obstruction of justice dan juga masih dikembangkan kembali. Ya, Irsus ini masih berproses. Kalau misalnya dari 31 itu terbukti ada pelanggaran pidananya dari Irsus, mekanisme serahkan ke penyidik. Nanti dari penyidik Bareskrim akan menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi dari Irsus. 31 personel Polri yang dipastikan tidak profesional itu berupaya melindungi Irjen Verdi Sambo. Manuver ke-31 polisi tersebut untuk menghambat Verdi Sambo menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Keluarga Brigadir Joshua tidak percaya bahwa anaknya melakukan hal senonoh kepada istri atasannya. Namun isu hubungan romansa menguat ketika Menko Polhukam menyebut motifnya hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Inilah teriakan histeris Ibunda Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J yang tidak percaya bahwa anaknya melakukan hal tidak senonoh kepada istri atasannya. Keluarga mempercayai Brigadir Joshua difitnah. Pada awal pengungkapan kasus tewasnya Brigadir Joshua, kepolisian menyebutkan bahwa Brigadir Joshua telah melakukan pelecehan seksual kepada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Setelah berada di kamar sambil menunggu karena lelah mungkin pulang dari luar kota, ibu sempat tertidur. Nah, pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap ibu. Ibu sempat teriak dan kemudian sempat minta tolong ya kepada personel lain yang memang berada di rumah tersebut. Tak terima, pihak keluarga pun menuntut kasus ini diusut tuntas. Kejanggalan dirasakan keluarga Brigadir Joshua mulai dari larangan membuka peti jenazah Brigadir Joshua hingga banyak luka seperti bekas penyiksaan.
tentunya luka yang ada di dalam tubuh korban itu adalah luka tembak. Nah, hal ini membuat kami janggal karena ada luka lain terlepas daripada luka tembak tersebut. Kemudian ada bukti atau fakta-fakta lain yang kami temukan seperti komunikasi terakhir almarhum, terus kemudian kapan terakhir almarhum berkomunikasi dengan keluarga. Seiring berjalannya proses penyidikan, Ferdi Sambo pun dijadikan tersangka atas kasus tewasnya Brigadir Joshua. Namun publik masih bertanya-tanya, apa motif Sambo menghabisi nyawa ajudannya tersebut? Kepolisian melalui Bareskrim Polri menyebutkan motif masih dalam penyidikan lebih lanjut, karena masih ada beberapa saksi yang akan diperiksa. Namun demikian, motif pelecehan kecil kemungkinan dilakukan oleh Brigadir Joshua. Kalau 340 diterapkan, kecil kemungkinan itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan motif pembunuhan yang dilakukan Ferdi Sambo sensitif dan hanya boleh didengar orang dewasa. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Terlepas dari itu semua, apa motifnya? Proses penyidikan kasus pelan tapi pasti sudah mulai terungkap. Dan masyarakat menantikan putusan terhadap para pelaku. Penyidik tim SUS telah memeriksa sopir istri Irjen Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf alias KM, di Bareskrim Polri. KM diperiksa sebagai tersangka. Pemeriksaan kedua kalinya dilakukan terhadap KM yang merupakan sopir istri Ferdi Sambo, menjadi 1 dari 4 tersangka dalam kasus penembakan Brigadir Joshua. KM berperan membantu dan menyaksikan penembakan terhadap Brigadir Joshua. Pemeriksaan terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati yang sedianya digelar hari ini oleh Komnas HAM batal dilakukan. Setelah batal melakukan pemeriksaan terhadap Ferdi Sambo kemarin, Komnas HAM hari ini juga membatalkan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati. Sedianya pemirsa pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kronologi dan pendalaman keterangan mengenai dugaan kebenaran pelecehan terhadap Putri oleh ajudannya Brigadir Joshua. Pembatalan pemeriksaan hari ini menyusul adanya keterangan dari LPSK bahwa Putri Chandrawati masih berada dalam masa pemulihan mental. Pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan oleh LPSK terhadap Putri disebut-sebut tidak banyak informasi yang dapat digali. Untuk mengetahui apa saja alasan Komnas HAM batal memeriksa Putri Chandrawati hari ini, kita akan bergabung dengan rekan Calvin Tonggi di kantor Komnas HAM Jakarta. Calvin, apa saja alasan pembatalan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati hari ini? Ya, selamat siang Wilson, Deta dan juga pemirsa. Pasca ditetapkannya mantan Kadif Propam Irjen Pol Ferdi Sambo sebagai tersangka atas kasus kematian Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat, situasi siang ini di Komnas HAM sendiri ini masih terpantau belum ada pergerakan ataupun masih normal begitu. Namun dapat kami sampaikan pada siang ini, sesuai dengan jadwal Komnas HAM rencananya akan memintai keterangan dari istri dari Irjen Pol Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, pada Jumat 12 Agustus 2022 ini. Dan untuk itu, sejak beberapa hari lalu memang Komnas HAM ini telah melakukan persiapan, diantaranya Komnas HAM menyiapkan sejumlah pertanyaan di mana nanti akan diberikan kepada istri Irjen Pol Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Dan namun tadi berdasarkan penuturan dari Komisioner Komnas HAM Khairul Anam sekitar pukul 9:30 tadi memasuki kantor Komnas HAM bahwa pemeriksaan dari istri Irjen Pol Ferdi Sambo ini dibatalkan dan rencananya akan ada pemeriksaan Irjen Pol Ferdi Sambo beserta Baradae di Mako Brimob sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kemarin memang Irjen Pol Ferdi Sambo batal melakukan pemanggilan di Komnas HAM dikarenakan masih menghadap penyidik Polri, dikarenakan masih sebagai status tersangka atas kasus kematian Brigadir J di Mako Brimob Kelapa II. Sementara itu, Wilson, Deta. Baik, lalu Calvin, seperti apa kondisi yang saat ini dialami oleh Putri Chandrawati? Apakah pihak Komnas HAM juga mengetahui baik kondisi secara kesehatan jiwa dan juga kesehatan fisiknya, Calvin?
Ya baik, Wilson, Deta, dan juga pemirsa, memang tadi berdasarkan penuturan dari Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam, mengatakan bahwa pemeriksaan kepada istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, ini akan nantinya dilakukan oleh Komnas Perempuan. Namun kami belum bisa mengetahui secara pasti kapan waktu pemeriksaan dan pemanggilan ini terhadap Putri Chandrawati sendiri. Wilson, Deta. Baik, terima kasih Calvin Tonggi atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.